Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baik, ini ada penanya, Fajar. Silakan Mas Bangcung. Ya, terima kasih teman-teman panitia atas kesempatannya. Semoga kita semua sehat selalu. Jadi menarik gitu. Oh ya, saya Fajar Sodik, izin perkenalan dari Fakultas Hukum Undip, Prof. Angkatan 19. Ya. Jadi menarik pembahasan berkaitan dengan hukum progresif gitu ya. Meskipun untuk saat ini memang ada beberapa tadi seperti buku yang ditampilkan Prof Teki gitu juga cukup terbatas gitu Prof sebetulnya di pasaran. Kemudian juga tulisan-tulisan lama Prof Cip gitu ya itu juga udah nah itu memang menjadi satu kesusahan bagi kami mahasiswa-mahasiswa yang masih baru-baru ini gitu untuk kemudian bisa mempelajari hukum progresif secara luas. Itu sebagai pengantar saja Prof. Untuk hal-hal yang ingin saya tanyakan gini Prof, berkaitan dengan penegakan progresif gitu ya. Saya kemarin marah gitu ketika melihat Satpol PP itu melakukan tindakan-tindakan yang brutal ketika melakukan penertiban PPKM. Karena saya melihat bahwa ini ada ketidakpahaman petugas gitu bahwa mereka ya terjebak dalam satu logika yang legalistik gitu ya. Kemudian di sini saya rasa diperlukan satu pandangan progresif dari aparat di lapangan gitu atas penegakan hukum yang memang untuk hukum progresif itu sendiri memang dalam tanda kutip mengesampingkan aturan tertulis. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ketika hukum progresif itu diterapkan gitu ya, aspek kepastian hukum itu menjadi tidak beraturan gitu. Artinya apa yang kemudian nanti bisa menjadi satu pengikat gitu ya di masyarakat agar tidak penafsirannya itu tidak terlalu luas gitu loh. Apakah ada batasan penafsiran dari hukum progresif gitu? Ya, langsung aja ya Mas Sodik. Mas Gilang saya jawab ya. Ya, langsung aja Prof. Ya baik, yang pertama soal literatur ya yang terkait dengan hukum progresif itu sudah banyak sebenarnya. Tulisan awal itu dulu ada membedah hukum progresif ya, masih ingat ya Mas ya, itu ada gambarnya Prof Cip juga di situ. Kemudian ada juga buku yang cukup tebal sebenarnya, filsafat hukum progresif, itu yang nyusun itu Mas Awaludin Marwan. Dulu masih bergabung dengan saya di Sasipto Raharjo Institute. Nah itu memang mencoba untuk memberikan reasoning dari sisi filsafat, ya, atau mendalami pemikiran Prof Cip itu terkait dengan hukum progresif ini. Jadi itu sudah ada Mas sebenarnya itu. Kemudian untuk menambah itu juga ada buku yang dihasilkan dari konsorsium, ya pernah lihat ya dulu ada simposium maksud saya, simposium hukum progresif. Itu tahun 2012 ya, saya agak lupa itu, 2012 kalau nggak salah, itu sudah kita laksanakan itu ya, simposium hukum progresif, itu ada bukunya. Itu juga terdiri dari karangan-karangan peserta yang mencoba untuk memberikan sumbangan pada simposium itu dan sudah dibukukan, cukup tebal itu bukunya segini. Nanti bisa dicari, di Gramedia mungkin ada ya, di bagian humas masih ada beberapa, saya masih punya cadangan itu di bagian humas. Jadi untuk literasi, kemudian tulisan-tulisan terpisah, kemudian hasil-hasil penelitian juga sudah mulai tampak di situ. Saya juga menggunakan itu misalnya untuk disertasi, ya itu di tahun 2008 ya disertasi saya, ya itu juga ada. Lalu di penelitian fakultas itu saya pakai untuk menganalisis fakta hukum yang ada. Kemudian yang kedua, mengenai kepastian hukum. Ya. Kan saudara tahu sendiri bahwa menurut Gustav Radbruch itu ada 3 nilai dasar hukum, sekaligus sebenarnya sebagai tujuan ya, dari hukum itu yang disebut sebagai, jadi triadism itu ada 3
nilai dasar itu yang terdiri dari, jadi gini kajiannya, secara filosofis, gitu ya, hukum itu harus memenuhi nilai atau mewujudkan nilai keadilan. Nah, itu yang pertama, jadi justice ya, keadilan. Lalu yang kedua, secara yuridis, maka hukum itu harus namanya, sebenarnya kata yang lebih luas itu disebut dengan ekspediensi. Ekspediensi itu nilai-nilai dalam bentuk kemanfaatan. Jadi ada nilai justice, ya, ada certainty, dan juga ada utility. Atau tadi yang besarnya disebut dengan ekspediensi. Nah, buat keadilan bukan sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan yang substantif. Apa? Bukan melihat peraturan saja. Tadi dengan pendekatan legal pluralism, ya sudah ada kotak segitiga tadi ya, Mas Fajar ya, itu artinya kita nggak bisa hanya melihat peraturan sebagai simbol dari certainty, dari kepastian hukum. Tetapi yang justru muncul di misalnya di undang hukum yang adil. Coba itu kan piye meneh iki ya. Mana lagi nih kepastian hukum yang adil. Seorang pemulung tadi, ya jelas itu harus diberikan hukuman dalam verbal sentence. Verbal. Silakan nanti dikaji, itu ada perkembangan hukum yang baru itu ya, untuk dalam ini hukum pidana itu ada persoalan sanksi verbal. Penting. Nanti kalau orang sudah dikatakan salah, sak karpe dhewe, yang penting karena alasan ini pokoknya melakukan tindak pidana. Oh, enggak boleh di situ. Nah, di situ sebenarnya tetap bisa disampaikan, Pak, ini Bapak melanggar peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, pasal 362. Bapak sebenarnya sudah terbukti melakukan tindak pidana ini ya, pencurian dengan dinarasikan. Nah, tetapi dalam ini karena itu ya, ada pertimbangan sosiologis, ada pertimbangan apa? Ya tadi ya, persoalan adilnya itu di sana, Mas. Sebenarnya kalau dari sisi peraturan, I don't care about it. Mau ada persoalan adat, mau ada persoalan hukum yang hidup, ada keadilan agama, dan tidak urusan. Anda melakukan tindak pidana pencurian, hukum apa maksimal 5 tahun. Udah urusan kamu beban di keluarga gimana, ini gimana. Wah, itu makanya disebut dengan apa? Keadilan, kepastian hukum yang adil. Bahkan nanti rencananya itu di KUHP yang baru, nanti Anda lihat 1 dan 2 ya. Ini kalau belum berubah loh ya, terakhir saya baca itu di pasal 53 ayat 1 dan 2. Di situ disebutkan bahwa hakim dalam menegakkan hukum itu memang harus menegakkan hukum ya, menegakkan hukum dalam rangka untuk mencapai keadilan itu. Tapi juga disebutkan di situ bahwa ketika hakim itu menemukan pertentangan antara hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Berarti apa? Ya keadilan mesti diutamakan, sedangkan kepastiannya nanti dulu. Berarti apa? Ada kemungkinan terjadi yang tadi saya sebut apa? Policy of non-enforcement of law. Kebijakan untuk tidak menegakkan peraturan atau menegakkan hukum. Nah, di situ memang penting semuanya, tapi saudara kan harus tahu. Radbruch sendiri kan mengatakan bahwa ketiga nilai dasar hukum itu nggak mungkin terus bisa bersatu, ya, terwujud. Maka disebut adanya Spannungsverhältnis namanya. Spannungsverhältnis itu artinya apa? Hubungan ketegangan. Spannungs itu tegang, Anda tahu ya, Spannung. Ini otakku sepaneng, atau pikiranku, kepalaku sepaneng nih, Mas Fajar. Sepaneng itu artinya tegang. Verhältnis itu artinya hubungan. Nah, maka ada hubungan ketegangan. Kenapa terjadi hubungan tegang? Tegang itu karena tarik-menarik. Jadi misalnya ini ada kepastian, peraturan, ini ada keadilan. Anda tahu, keadilan dan kepastian itu tidak dalam satu laci, saudara. Jadi menegakkan peraturan tidak identik mewujudkan keadilan. Ini persoalannya. Maka terjadi tarik-menarik. Nah, kalau terjadi tarik-menarik, tadi Radbruch mengatakan, where statutory law is not compatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge.
Coba ini udah keren banget ini. Ya, saya ulangi ya. Where statutory law is not compatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Jadi ketika hukum negara, peraturan hukum negara itu tidak bersesuaian dengan pencarian atau kebutuhan keadilan, maka peraturan hukum negara itu wajib diabaikan oleh hakim. Ini kata-kata Red Bull loh. Maka ini juga harus disosialisasikan nih kepada hakim-hakim itu. Nah, di buku ini sudah saya sebut. Ya. Where statutory law is not compatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Walaupun ini tidak keren banget, ini progresif. Tapi kan orang-orang itu kadang memahami, pokoknya kepastian itu loh, panglima yang utama. Loh, siapa ngomong? Lawang penggagas saja mengatakan kalau hukum negara tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka hukum negara harus diabaikan kok. Dia ngomong apa? Fiat justitia ruat solum. Itu artinya nggak ngerti sejarahnya itu bagaimana. Dan ini bukan berarti kepastian nggak penting. Penting, karena itu yang dipegang pertama itu, tapi ketika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan, maka boleh dilakukan policy of non-enforcement of law. Begitu ya, Mas Fajar Sodik ya. Itu keterangan saya untuk terkait dengan pertanyaan Anda yang kedua itu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Baik, semoga menjawab Mas Fajar. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, ini lumayan antusias, ada yang raise, ada yang di kolom chat juga, Prof. Mungkin yang raise dulu ya, teman-teman. Ya, nanti saya ke kolom chat. Ada Saudara Hendra. Silakan Mas Hendra. Ya, izin off cam nih, kendala jaringan, moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Sudeki. Izin Prof, memohon pencerahan nih. Nah, dari mana dulu nih, supaya saya tahu? Saya Hendra Prof, Dumantara Research Institute Jakarta. Suatu lembaga riset swasta independen, Prof. Ya. Izin Prof, saya memohon pencerahan terkait dengan hukum progresif. Sekarang ini saya melakukan riset, tetapi lebih kepada sejarah, Prof. Di mana yang saya teliti itu terkait dengan konstitusi Nusantara yang ada di beberapa kerajaan-kerajaan seperti Majapahit kan ada Utara Manawa Dharma Sastra, Singosari Purwadigama Dharma Sastra, dan Demak Anger-Anger Alam, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan, Prof, adalah apakah masuk pada ranah hukum progresif, Prof, atau masuk pada sejarah hukum bila mana menjadi variabelnya kontekstual faktor di mana, Prof. Artinya ketika saya transformasikan nilai-nilai khususnya living law-nya, Prof, atau hukum yang hidup di masa itu, bisakah dikatakan sebagai hukum progresif? Nah, bila mana bisa dikatakan sebagai hukum progresif, bagaimana caranya untuk mentransformasikan, Prof, sehingga itu lebih ilmiah? Karena di masa lalu itu kan banyak legenda dan mistis, Prof, sehingga bisa dikontekstualisasikan dalam konteks ilmiah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menyangkut persoalan hukum tata negara ya. Jadi orang juga tidak bisa hanya misalnya dalam membentuk konstitusi gitu ya. Tidak bisa hanya berpikir masa depan tok, tapi masa depan ada kan, atau masa kini dan masa depan ada karena ada masa lalu. Itu fakta yang harus kita sadari dulu. Jadi tahun 672 itu Madinah sudah punya konstitusi. Ayo, Anda lihat konstitusi negara modern itu baru tahun berapa ya kan? Baru tahun 1000, kalau Inggris itu 1300 sekian lah ya. Ada Bill of Rights ya, kemudian dan seterusnya sampai Amerika itu sudah abad ke-8 ya, abad 17-18. Tapi di Madinah ya, waktu itu Rasulullah ya Muhammad SAW itu sudah membuat namanya atau bersepakat di situ dengan kabilah-kabilah
kelompok-kelompok yang lain waktu itu ya sudah membuat namanya Piagam Madinah, yang itu bisa dikatakan sebagai konstitusi pertama kali di dunia secara tertulis. Lalu apakah Anda misalnya akan mengatakan bahwa oh itu sudah lama gitu kan, sudah apa istilahnya, sudah out of date? Enggak juga. Karena dari situ kita belajar tentang pluralisme. Bagaimana Islam waktu itu ya, hukum Islam atau Rasulullah sendiri menghadai soal pluralisme yang ada di sana. Untuk tidak saling mengganggu, saling menghormati, bekerja sama, dan seterusnya. Nah, konstitusi kita kan seharusnya yang masa depan ini harus juga mengadopsi itu misalnya. Termasuk ketika terjadi di Nusantara ini, Anda sebut tadi ada Majapahit, ada Singosari, ada Demak, ya punya konstitusi-konstitusi. Mungkin Sriwijaya juga punya konstitusi, gitu ya. Karena dari Sriwijaya juga sudah muncul misalnya di konstitusi kita akan mengenal keadilan sosial. Jadi Sriwijaya di zaman Sailendra itu ada juga sebuah prasasti di Kedukan Bukit ya, di Palembang itu berbunyi Marwat Wanwa Sriwijaya Jaya Sidayatra Subikse. Nah, nanti yang dari Palembang tolong ya nanti dicari Sriwijaya yang sejahtera sentausa. Ini yang kemudian menginspirasi kita punya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, apa ini dikira nggak ada pengaruhnya? Maka diambil masuk ke konstitusi kita. Jadi masa lalu itu bukan berarti langsung hangus, dibuang dan seterusnya hilang, tapi kita bisa pakai untuk apa? Justru ini sifatnya itu adalah progresif. Kenapa tadi saya katakan itu? Karena hukum yang kita tegakkan itu sebenarnya tidak hanya berorientasi pada penggunaan hukum sebagai sarana penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Coba nanti Anda searching ya di internet itu tulisan dari Brian Tamanaha, ya judul bukunya itu On the Rule of Law, ya On the Rule of Law. Brian Tamanaha, ketemu pasti nanti ketemu. Jadi di situ dibagi atau ada pergerakan di situ bahwa rule of law itu bergerak mulai dari yang disebut dengan the thinnest rule of law, kemudian ada middle, ada the thickest rule of law. Kalau kita bicara tentang the thinnest rule of law, maka ini maksudnya negara hukum yang paling tipis, itu kita dikatakan di situ bahwa hukum itu hanya dipakai oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi dia berkuasa itu atau bertindak apapun sah. Kenapa? Karena dia sudah kita bikin aturan lagi. Pokoknya aturan hanya dipakai untuk apa? Melegitimasi kekuasaan. Dan ini disebut sebagai the thinnest rule of law. Nah nanti yang tertinggi disebut the thickest itu ya, atau yang paling tebal. Itu ketika hukum sudah diarahkan pada apa? Pencapaian dan disebut sebagai social welfare. Loh, kok keren banget nih, social welfare. Jadi harus berkorelasi. Pembuatan hukum sampai penegakannya harus berkorelasi pada pencapaian kesejahteraan sosial. Nah, ngapain tegakkan hukum macam-macam sengsara rakyatnya? Nah, itu nggak mungkin itu negara yang negara hukum tidak menghadirkan kebahagiaan untuk rakyatnya itu. Itu ada tulisan Prof. Chip itu ya. Prof. Sacito Raharjo. Jadi negara hukum yang Mas tadi tanyakan itu sebenarnya sangat penting itu ya. Misalnya kita mau membentuk konstitusi yang baru. Nah, konstitusi yang baru itu kita bisa bercermin dari sejarah masa lalu dengan melakukan apa? Ya Rechtsfinding, Mas. Rechtsfinding melalui apa? Penafsiran sejarah. Jadi tidak sebatas pada sejarah hukum, tetapi kita pakai sejarah itu, kita tafsirkan, kita temukan hukum yang baru untuk apa? Kita coba terapkan pada konten ya, atau pada substansi konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, itu penting. Tapi kalau Anda melihat lebih jauh ke sana, Anda pasti akan ketemu juga bagaimana hukum Islam juga sebagian sudah diterapkan di Indonesia. Oh, gitu loh ya. Itu jangan kemudian Anda hanya bicara dari sisi yang misalnya peninggalan Hindu-Buddha, tapi hukum Islam ada juga. Kita harus fair, harus adil, bahwa yang pernah berlaku di Indonesia itu bukan hanya hukum dalam perspektif Hindu-Buddha, tapi hukum Islam ada.
Sejak zaman apa itu? Abad keberapa itu? Ke-7. Abad ke-7 itu Islam sudah datang di Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Aceh ya, itu sudah tahun berapa itu menerapkan hukum Islam. Nah, gitu loh. Jadi kalau Anda mau kembali bisa memakai bahan ya, bahan hukum. Karena Anda tahu kan bahwa bahan hukum pembuatan hukum atau namanya pembangunan hukum itu kan dasarnya atau bisa didasar pada 3 hal. Yang pertama adalah hukum adat. Nah, ini berarti kita juga ngomong dari sisi sejarah adat. Yang kedua hukum agama. Yang ketiga hukum modern. Ini bahannya 3 itu. Nah, kita bisa cari terkait dengan konteks yang saudara tanyakan itu, sejarah bisa dipakai sebagai landasan untuk Rechtsfinding, kemudian membentuk peraturan atau konstitusi atau apapun ya yang baru untuk masa kini atau masa yang akan datang. Itu penelitian untuk itu bukan main, Mas. Saya hargai itu karena membutuhkan kejelian, ya membutuhkan penafsir, membutuhkan karena bahasa-bahasa masa lalu atau masa kerajaan itu enggak gampang ya. Bahasanya pun bahasa Sanskerta, ada bahasa Kawi. Ya, itu ya saya kira enggak gampang. Nah, itu butuh keahlian tersendiri. Saya kira demikian ya, Mas Hendra. Matur suwun, Prof. Sami-sami. Semoga menjawab Mas Hendra. Selanjutnya ada ini, Prof. Ada yang resen satu lagi. Afifa Koirunisa. Silakan Mbak Afifa, bisa ditanyakan langsung. Baik, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Afifa Koirunisa dari Universitas Bina Nusantara. Saya ingin menanyakan, mungkin pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi, tentang keadilan hukum. Nah, dari materi tadi kan ada poin, salah satunya itu hukum untuk kemanusiaan. Nah, seperti yang kita tahu itu, kebanyakan hukum, tanda kutip diambil alih sama perusahaan yang berpengaruh gitu loh. Jadi, apakah penggunaan kepastian hukum yang adil di... Kita bercermin pada Omnibus Law kemarin ya, Mbak Afifah. Omnibus Law itu kan sebenarnya menyimpang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ingat ya, itu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita nggak mengenal pembentukan peraturan perundang-undang itu secara omnibus. Omnibus itu satu mencakup semua, ya, Omnibus Law. Nggak ada itu. Maka sebenarnya dulu mestinya sebelum membuat undang-undang ini harus ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memang sudah ya ada perubahan itu di tahun 2019, tapi kan itu hanya menyangkut persoalan RUU yang dibuat di luar prolegnas, kan hanya menyangkut itu saja ya, tapi tidak menyangkut tentang rancangan undang-undang yang dibuat secara omnibus. Itu kan aneh itu. Jadi ini kayak tidak terprogram itu ya. Nah, di undang-undang omnibus, saudara lihat, itu kan lebih kepada undang-undang namanya cipta investasi. Bukan cipta kerja, tapi cipta investasi. Memang nalarnya investasi muncul, pekerjaan ada, kan gitu kan nalarnya gitu. Tapi kalau saya katakan tidak undang-undang cipta kerja itu karena justru undang-undang ketenaga kerjaan ya tahun 2013 itu justru banyak diubah, dikurangi, delete berapa pasal, puluhan pasal. Padahal itu adalah undang-undang tenaga kerja yang paling demokratis. Itu saya lihat di sana. Maka justru kerugian-kerugian itu muncul untuk tenaga kerja yang ada. Nah, itu sudah saya koreksi itu ya, ada tulisan-tulisan saya mengenai omnibus ini. Nah, di sini apa? Saya pikir karena pengutamaan investasi ini maka peran oligarki, tahu ya Mbak ya, oligarki itu menjadi dominan. Apa? Artinya peraturan perundang-undangan ini boleh diduga secara kuat, ya saya yakin di situ ada dugaan kuat, undang-undang ini juga disetir oleh apa? Oligark. Oligark itu sebenarnya peng-peng ya, bisa pengusaha, penguasa. Ya peng-peng, pengusaha, penguasa bersatu membuat suatu aturan yang itu sebenarnya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tapi lebih kepada investasi. Anda lihatlah, kemudian investasi dengan kemudian mengenolkan untuk batu bara itu sampai 0% itu ya. Royalti atau apa ya, royalti atau apa itu ada sampai 0%.
Kemudian, wah itu banyak kemudian terjadi di situ. Maka sebenarnya kan Undang-Undang Omnibus Law itu dikenal ya, sampai waktu mau diundangkan tuh masih banyak kritik, masih banyak salah ketik. Ingat ya, masih banyak kritik, masih banyak salah ketik, tetapi sudah diketok. Apa itu artinya? Nah, ini namanya Undang-Undang TikTok. Ya, ini just kidding ya, Anda jangan masukkan dalam hati. Tapi memang kenyataannya kritik masih banyak, kemudian salah ketik juga masih banyak, tapi sudah diketok. Alasan pemerintah apa? Loh, kalau Anda nggak puas, silahkan ke MK. Apa ini nggak vandalisme kalau menurut saya?